Ingatkah kamu bahwa bunyi memerlukan penghantar untuk bisa terdengar? Media penghantar untuk perambatan bunyi adalah udara, zat cair, dan benda padat. Tahukah kamu sifat-sifat bunyi lainnya? Ayo kita cari tahu bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Simak videonya dengan baik ya. Adapun submateri yang akan kita pelajari kali ini adalah mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan jika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Mari kita cari tahu bersama. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Sifat-sifat bunyi yang akan kita pelajari kali ini yaitu mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Pemantulan bunyi yaitu bunyi dapat dipantulkan apabila bunyi mengenai benda yang cukup keras seperti dinding, kayu, kaca, atau besi, maka bunyi akan dipantulkan. Sedangkan penyerapan bunyi adalah ketika bunyi dapat diserap apabila mengenai benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut sebagai peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Peristiwa penyerapan bunyi sering kalian alami ketika kalian pergi ke gedung bioskop. Dinding dan langit gedung bioskop, gedung pertemuan, atau studio rekaman dilapisi dengan bahan-bahan tersebut, supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Ketika kalian pergi ke bioskop, suara yang dihasilkan oleh film yang sedang diputar tidak akan terdengar keluar ruangan bioskop. Hal ini dikarenakan gedung bioskop memiliki dinding dan langit-langit yang dilapisi oleh peredam bunyi. Gunanya untuk menghalau atau mencegah bunyi yang ada di dalam bioskop terdengar sampai keluar bioskop. Macam-macam bunyi pantul. Macam-macam bunyi pantul yang pertama yaitu gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam sering kalian temukan ketika kalian memasuki sebuah ruangan yang kosong. Ketika kalian memasuki sebuah ruangan yang kosong lalu berteriak, maka akan ada dua suara yang terdengar. Hal itu dinamakan oleh gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Macam-macam bunyi pantul yang kedua yaitu gema. Gema dapat terjadi di alam terbuka seperti di lembah, jurang, hutan, ataupun bukit. Pemantulan pada gema terjadi setelah bunyi selesai diucapkan. Misalnya, ketika kamu sedang berteriak di sebuah hutan, maka akan ada pemantulan suara lain yang mengikuti secara berulang. Hal itu dinamakan gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat.
Semoga penjelasan yang Ibu berikan dapat menambah pengetahuan kalian ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nantikan video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.